pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Christian Halawa pada acara Renungan Setiap Hari. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Saya harap semoga kabarnya baik-baik saja dan tetap semangat dalam aktivitasnya. Baik, langsung saja saya ajak pemirsa untuk membuka Alkitabnya dari Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-9. Jika sudah menemukannya, saya bacakan buat kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di ayat ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada saat itu. Dan ini adalah salah satu ayat yang paling penting bagi kita sebagai orang yang Kristen. Dan tentu dalam hal ini yang paling penting di dalam kehidupan kita ini adalah kita harus memastikan dulu apakah hidup kita ini sudah diselamatkan atau belum diselamatkan. Nah, dalam ayat ini sesuai dengan perikop yang kita baca, ini sudah sangat jelas kepada kita bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kita yang sudah kita yakini. Nah, di sini ada banyak denominasi lain tidak mengerti tuntas mengenai tentang hal ini. Dan pada kesempatan ini kita bahas ada dua hal yang harus kita bahas pada kesempatan ini adalah mengenai tentang keselamatan dan baptisan. Nah, ada banyak pengajaran mereka tidak mengerti bahwa keselamatan itu hanya melalui iman, hanya melalui kepercayaan kita ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dan mengakuinya dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan hati yang sangat menyesal bahwa dia orang berdosa. Dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak bertobat dan percaya dan mengakui Yesus sebagai juru selamatnya. Karena di dalam Yohanes berkata bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya menuju ke surga, yaitu menuju ke rumah Bapa di surga. Nah, tentu dalam hal ini kita sangat memperhatikan bahwa keselamatan itu adalah hanya melalui Yesus Kristus, hanya melalui iman kita. Nah, kita berbicara dengan iman. Iman ini adalah sesuatu hal yang kita yakini di dalam kehidupan kita, bahwa sesuatu hal yang kita percayai di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat kita. Itulah yang kita imani. Itulah yang kita yakinin sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, bahwa Yesus Kristus telah menggantikan kita dihukumkan ke dalam neraka oleh karena dosa kita. Nah, iman juga timbul melalui pendengaran Injil oleh firman Allah. Nah, itulah yang harus kita pegang sebagai orang percaya, bahwa ketika ada orang yang memberitakan kebenaran dalam kehidupan kita dan kita meresponnya dengan baik, maka itulah hasil dari keyakinan kita itulah yang menyelamatkan kita. Pemirsa yang ada di rumah, keselamatan tidak boleh ditambah oleh apapun. Tidak boleh ditambah dengan perbuatan baik, tidak boleh ditambah dengan baptisan, tidak boleh ditambah dengan perjamuan kudus, dan tidak boleh ditambah dengan baptisan. Jadi keselamatan adalah timbul dari iman kita, dari kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sesuai dengan perikop yang kita baca, bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ini sangat jelas bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, yaitu dengan iman kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, atau disertai dengan perbuatan-perbuatan kita, dan juga melalui baptisan atau melalui perjamuan kudus, karena itu bukan tujuan atau hal yang sangat penting dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, mengenai keselamatan, kita percaya bahwa kita diselamatkan dengan bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dan mengakuinya
dengan sungguh-sungguh dalam hatinya dan menyesali perbuatannya dan meninggalkan semua dosa yang dia telah lakukan, dan dia berbalik kepada perbuatan yang baik, dan dia mau hidup bagi Tuhan. Dan sekarang apapun dosa yang dia lakukan, baik dosa yang dulu maupun dosa yang sekarang maupun dosa yang akan datang, maka dia tetap kudus karena dia di dalam Yesus Kristus. Karena kita di dalam Yesus Kristus, maka sebagai posisi kita sebagai orang yang sudah bertobat dan percaya diganti dengan posisi yang kudus. Dari posisi yang berdosa menjadi posisi yang kudus, karena kita di dalam Yesus Kristus. Jadi pemirsa yang ada di rumah, yang pernah percaya kalau ada seseorang mengajarkan bahwa kita diselamatkan harus melalui baptisan, harus melalui perjamuan kudus, harus melalui perbuatan-perbuatan. Tapi kalau kita berpatokan di dalam Alkitab bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan melalui iman kita, bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah, sesuai dengan perikop yang sudah kita baca. Dan itulah yang harus kita lakukan, itulah yang harus kita turuti sebenarnya, karena dasar kita adalah Alkitab. Jadi berbicara dengan baptisan. Nah, baptisan ini adalah suatu tanda pertobatan. Kalau kita lihat di Matius pasalnya ke-3, Matius pasal yang ke-3 ayatnya ke-11, di situ dikatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, di dalam pasal 3, Matius pasal 3 ayat 11 ini sudah sangat jelas kepada kita bahwa baptisan ini sebagai tanda pertobatan. Nah, yang menjadi pertanyaannya bahwa kenapa banyak denominasi mengajarkan kepada jemaatnya bahwa baptisan ini adalah sebagai keselamatan supaya kita masuk surga. Bahkan ada yang mengajarkan bahwa baptisan ini supaya dijauhkan dari segala penyakit, dari segala roh-roh jahat. Dan mereka meyakinkan itu bahwa udah menjadi sebagai keyakinan mereka, sebagai kepercayaan mereka, bahkan mereka imanin itu. Dan tentu kalau kita perhatikan di dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi kalau kita lihat di Markus pasalnya 16, Markus pasal 16 Markus pasal 16 ayat 16, di situ dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, di sini banyak yang salah paham dengan ayat ini. Kalau kita lihat, kalau kita teliti dengan ayat ini bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, ini bukan baptisan yang menyelamatkan di sini, tetapi kita percaya dengan iman kita bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib oleh karena dosa kita dan dibaptis. Nah, ini ya, coba kita lihat, dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, kita percaya dulu, percaya dan kita bertobat dan percaya kepada siapa? Yaitu kepada Yesus Kristus. Kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Karena dia telah menggantikan posisi kita. Dia menggantikan posisi kita dari posisi orang berdosa menjadi posisi orang yang kudus. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang menjadi juru selamat kita. Tadi kalau kita bandingkan dengan baptisan, dan di Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11, itu sudah sangat jelas bahwa aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan.
Dan di Markus pasal 16 ayat 16 di situ ditekankan bahwa siapa yang percaya, yaitu siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan baru dibaptis dan diselamatkan. Nah, kita harus bisa membedakan setiap ayat yang kita baca supaya tidak bertentangan dengan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan setiap ayat dan jangan sampai kontradiksi dengan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Jadi pemirsa yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa keselamatan kita adalah hanya melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus karena Dia telah menggantikan kita, dihukumkan oleh karena dosa kita. Dan kita memberi diri kita dibaptis sebagai tanda pertobatan kita, sesuai dengan di Matius pasal 3 ayat 11, dan juga ditekankan di dalam Markus pasal 16 ayat 16 sudah sangat jelas kepada kita bahwa siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan dan akan diselamatkan. Jadi baptisan bukan syarat keselamatan, tetapi sebagai tanda pertobatan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menggantikan kita dihukumkan, dan sekarang kita dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Oke, pemirsa yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi tambahan pengetahuan kita mengenai tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan lupa bahwa kita diselamatkan oleh iman kita, oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita harus memberi baptis sebagai tanda pertobatan kita. Oke, demikian saja kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Saya harap semoga pemirsa dimanapun Anda berada tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berpegang ke dalam kebenarannya. Demikian saja, saya ucapkan Maranatha.